Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Etivin di pembelajaran tematik kelas 5, tema 1, subtema 3, pembelajaran 3, 4, dan 5. Hari ini kita akan belajar tentang letak geografis Indonesia dan dampaknya. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yakni benua Asia dan Australia, dan terletak di antara dua samudra, yaitu Hindia dan Pasifik. Jika dilihat dari sisi ekonomi, maka ini sangat menguntungkan kita ya, karena menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan yang ramai. Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim dan negara kepulauan. Sebagai negara maritim mempunyai perairan yang luas, hal ini membuat Indonesia kaya akan sumber daya alam. Dampak positif letak geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan diantaranya adalah memiliki keberagaman potensi alam, memiliki keberagaman dan kebudayaan budaya, serta memiliki keberagaman sumber daya manusia. Sedangkan dampak negatifnya adalah potensi alam dan sumber daya manusia tidak merata, pembangunan tidak merata, dan rentan akan konflik kedaerahan. Nah, kita harus bisa menyikapi hal ini dengan bijaksana ya teman-teman. Dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis Indonesia dari segi sosial diantaranya adalah komunikasi, interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, terjadi pembauran, dan sebagainya. Kemudian kelainan otot. Contoh kelainan pada otot yang pertama adalah hipertrofi. Ini ototnya membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Kemudian yang kedua ada atrofi. Ini ototnya mengecil, lemah ya kan, dan fungsinya menurun. Ini akibat adanya suatu penyakit. Kemudian ada stiff atau kaku leher. Ini biasanya akibat peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak. Kemudian selanjutnya adalah tetanus. Itu adalah kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani ya. Nah, kemudian kita ke gambar ilustrasi. Ini adalah gambar yang mendukung isi sebuah teks atau bacaan. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yakni gambar yang berupa foto atau gambar tangan. Ragam gambar ilustrasi itu ada cergam, komik, pamflet, cover, dan sebagainya. Nah, itu ya teman-teman ya. Ini Bu Guru kasih contoh untuk gambar komiknya. Ini adalah sebuah contoh gambar komik. Apa itu komik ya? Komik adalah sebuah bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar yang tidak bergerak, yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Adapun ciri komik yang baik adalah menggunakan teks dan gambar untuk menyampaikan cerita. Teks dan gambar harus berimbang, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, penggambaran watak yang sederhana, dan menyediakan humor. Baik anak-anakku sekalian, itu saja yang Bu Guru sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bu Guru akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.